hari ini? Baik, Bu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa, silakan pimpin doa. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, ada yang nggak hadir nggak hari ini? Ada, Bu. Siapa? Bisa, Bu. Ada lagi? Aska, Bu. Oke, berarti cuma ibu sama Aska aja ya? Iya, Bu. Oke, minggu lalu kan kita udah membahas nih tentang Pancasila. Ada yang masih ingat nggak apa aja nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila tersebut? Saya, Bu. Ya. Nilai keagamaan, Bu. Pancasila berapa? Nilai pertama, Bu, ketuhanan yang Maha Esa. Oke, ada lagi yang bisa? Ya, Bu. Nilai kemanusiaan. Ya, Pancasila berapa? Sila kedua. Ada lagi? Ya. Nilai persatuan, Bu. Oke. Ada lagi yang tahu? Ya, Bu. Ya, Mas Bro. Nilai keadilan, Bu. Pada sila ke? 5. Oke. Ada lagi, satu lagi? Ada masih ingat? Kerakyatan, Bu. Oke. Masih ingat ya tentang pembahasan ibu minggu lalu. Nah, sepertinya nih kalian kurang semangat nih pada hari ini. Kita berdiri dulu yuk. Berdiri. Berdiri dulu. Yuk, berdiri. Ada mainan apa, Ibu? Nanti kalau misalnya ibu bilang tepuk satu, tepuk satu kali. Nanti kalau misalnya ibu bilang satu, kalian sebutnya satu aja. Paham? Kalau ibu bilang tepuk dua, tepuknya dua kali. Iya, Bu. Begitu terus selanjutnya. Iya, Bu. Oke, kita mulai dulu. Iya, Bu. Tepuk satu. Enggak, Kalau misalnya ibu bilang tepuk satu, jangan disebutin satunya. Kecuali ibu sebut angka, nah baru kalian sebut angkanya. Oke, yang sama nanti jadi ke depan ya. Iya, Bu. Satu. Tunggu satu lagi aja, berdua sekalian. Oke. Tepuk dua. Ayo maju. Duduk kembali ya. Biar semuanya mau itu menunjukkan suara khasnya. Ayo. Menyanyikan lagu. Tapi kalau misalnya mau lagu ganti rumah, Nanda Pancasila, akulah pendukungmu. Proklamasi sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur semesta. Di mana di bangsaku
Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, teman-teman. Silakan duduk kembali. Oke, anak-anak, tadi kita sudah melakukan ice breaking ya. Mungkin kalian sudah semangat nih. Nah, sekarang kita akan belajar tentang perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak norma itu? Baik, jadi norma itu adalah aturan atau standar perilaku yang diterima dan diharapkan oleh suatu kelompok atau masyarakat. Nah, norma ini dibagi menjadi dua, yang dimana norma tertulis dan norma tidak tertulis. Nah, contoh norma tertulis itu adalah seperti aturan-aturan di sekolah. Nah, ada yang tahu nggak aturan-aturan di sekolah itu apa aja? Contohnya Tidak boleh pergi dalam kampus. Nah, ya seperti itu. Nah, contoh norma yang tidak tertulis itu seperti nih di dalam masyarakat. Nah, di dalam masyarakat itu menerapkan misalnya ada keluarga dari salah satu masyarakat itu yang sedang mengalami berduka atau sedang ada yang wafat. Nah, di situ warga wajib membantu keluarga yang sedang berduka. Nah, seperti itu. Nah, apa sih pentingnya norma itu? Yang pertama itu menjaga ketertiban, yang dimana jika tidak ada norma, maka kehidupan di masyarakat itu akan menjadi kacau dan tidak beraturan. Nah, yang kedua itu menjaga keamanan. Nah, di mana norma ini melindungi setiap orang dari tindakan yang merugikan. Nah, ada yang tahu nggak contoh merugikan orang lain gitu? Balik jam berapa? Ibu, pas kamu minjem penang kami tadi balik ibu. Kalau ibu nggak habis, tadi ganti ibu. Jangan dekat kami ibu. Itu tidak boleh ya, anak-anak. Tidak boleh. Karena ini sama saja dengan merugikan orang lain. Menguntungkan bagi kita tapi merugikan bagi orang lain. Nah, yang ketiga itu yaitu menciptakan kerukunan, yang dimana norma membantu menciptakan hubungan yang harmonis antar anggota masyarakat. Nah, itu nggak contoh. Saudara-saudara ini melakukan gotong royong. Di sini Bu ada sebuah video. Kita nonton ya. Iya. Ya apa ini? Nanti kalian ambil apa yang terdapat dalam video tersebut ya. Ya. Tapi Ibu tanya satu-satu. Kalau nggak bisa jawab, maju ke depan nyanyi lagi. Ya. Kenapa Bu? Mama nggak ada nih. Belum ada. Oke, anak-anak semua perhatikan ya videonya. Nanti Ibu tanya satu-satu. Awas loh, nggak ada yang nggak bisa jawab. Ibu suruh nyanyi ke depan. Ya. Dicatat ya, dicatat. Ya. Jangan ribut, diperhatikan videonya. Kita selama ini hidup tenang nurut aturan yang ada di sini.
aturan juga justru suka bikin kebebasan kita terkekang. Di sekolah atau jalanan kita dipaksa nurut aturan. Kalau di rumah nggak nurut aturan orang tua, mau jajan pun hilang. Jadi sebenarnya apakah peraturan membawa lebih banyak untung atau rugi ke kehidupan kita? Dan apa jadinya jika nggak ada aturan? Tanpa aturan, mungkin orang bakal bebas ngatain satu sama lain atau takut dilapori, koruptor bisa masuk ke disco, atau koruptor bisa lolos tanpa dihukum. Kayak di film bisa bebas bunuh orang yang digital. Tapi kita harus sadari juga kalau wujud aturan itu gak tertulis saja. Ternyata ada yang gak tertulis, kayak norma masyarakat. Selain itu peraturan lain bikin game atau pertandingan jadi seru. Terus badan kita juga kerja. Catat ya. Iya. Sehari-hari kita mau pakai aturan berbahasa yang ngelatih kita biar gak update status gak jelas kayak orang-orang ini. Dan ya, ternyata mau lihat sekeliling selalu ada aturan di tiap sudut kehidupan. Tapi kenapa? Apa dunia tanpa peraturan itu mustahilnya? Oke, mari sama-sama dorong balik jarum jam karena dunia minim aturan adanya berubah doang. Gak usah hukum aturan berbahasa pun belum ada. Semua hukum alam aja yang berlaku. Tapi banyak aturan itu terbentuk secara natural. Ya, spesies kita bisa saling bersekutu dan bersekutu. Contohnya lihat aja singa atau semut yang punya aturan sendiri dan tiap individunya jadi bisa kayak kerjasama. Manusia pun juga sama. Dulu kita mungkin cuma sama beberapa puluh orang. Hukum sosial yang muncul sendirinya dan masyarakat ini aturan itu bisa dalam kehidupan berapa juta dan kontrakan saja. Oke, begitu aja. Tapi kalau sekarang bisa kita hidup kembali tanpa hukum? Misalnya gimana kalau nggak ada yang namanya pemerintah? Fakta menunjukkannya ada juga negara-negara yang sempat nggak punya pemerintah. Contohnya Belgia, Spanyol, dan Irlandia Utara yang jalan berbulan-bulan tahun tanpa pemerintah resmi. Dan yang lebih serem ada Somalia yang berkorban darah dari meletusnya perang saudara selama belasan tahun. Somalia nggak punya pemerintah aktif yang bisa melindungi rakyatnya. Jadi ya, ibarat paradoks tanpa peraturan justru tidak ada kebebasan. Tapi saat peraturan yang ada malah nyakitin, rugiin atau bahkan mendiskriminasi banyak orang, itu bisa jadi senjata berbahaya di tangan mereka yang harus kuasa. Kalau gitu jika teknologi bisa membantu kita masa depan, mungkin kan nanti kita bisa hidup bebas dan aman tanpa adanya pihak yang berwenang. Dan seperti biasa, terima kasih. Oke, sudah paham semua tentang video lagi, udah dicatat? Udah, Bu. Siapa nih yang mau duluan? Saya, Bu. Saya, Bu. Bu, saya, Bu. Ini boleh. Saya Boleh berdiri. baik, Bu. Baik, Bu, menurut saya yang ada dalam video itu tentang peraturan. Nah, jika tidak ada aturan itu, dunia itu bakal hancur, Bu, tidak kondusif. Nah, para koruptor ini makin tambah banyak dan kita rakyat kayak yang di bawah itu bakal tambah miskin, Bu. Sekian dari saya, Ibu. Oke, terima kasih Bu. Ya, silakan Karyani. Baik Bu, nah jika di dunia ini tidak ada aturan atau norma-norma, maka mungkin akan banyak terjadinya konflik atau mungkin banyak kriminal akan meningkat Bu. Sedangkan kita tahu ini, sedangkan ada aturan, masih banyak orang yang masih negara tersebut masih ada konflik, kriminal, apalagi kalau tidak ada Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Karyani. Lihat lagi ya, yuk. Enggak, Bu. Ya. Nah, dari saya Bu, kita itu harus mengikuti peraturan dimanapun. Karena kalau kita tidak mengikuti peraturan, maka akan menyebabkan kekacauan. Baik Bu, terima kasih. Nah, di dalam video tersebut sudah dijelaskan oleh teman-teman kalian tadi yang dimana isinya itu jika tidak ada aturan di negara ini maka negara akan kacau
akan berantakan, tidak beraturan. Oke. Oke, anak-anak, setelah video tadi ibu akan menampilkan beberapa gambar yang dimana nanti kalian sebutkan gambar tersebut tentang apa. Oke? Terkait dengan norma apa? Baik, Bu. Nah, yang pertama nih, ada yang tahu ini gambar apa? Ganti aja. Gambar itu kan gambar lampu lalu lintas. Terkait dengan norma apa? Norma Ayo apa? Tadi udah dijelaskan. norma tertulis. Iya. Norma hukum. Nah, pinter. Nah, kalau gambar kedua ini, Bu. ya, Beribadah sesuai agama, Bu. termasuk norma apa? Oke, udah tahu semua ya. Iya, Bu. Kalau ini, ya apa? Gambarnya itu Bu, mensalib orang tua kita Bu, itu menggambarkan norma kesopanan, kesantunan Bu. Oke, pinter. Nih, yang terakhir, gambar apa? Kesusilaan Bu. Gambarnya gambar apa? Berarti termasuk norma kesusilaan. Oke. Nah, sekarang ibu mau membagi kalian menjadi 4 kelompok. Ibu itu milih sendiri atau ibu yang ngasih kelompoknya Bu? Ibu yang baik. Ada Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Iya Bu. Oke, di sini ibu sudah membagi kalian menjadi 4 kelompok yang dimana nanti ibu akan menampilkan di setiap kelompok itu berbeda-beda video. Nanti kalian perhatikan video tersebut, kemudian apa yang terjadi di video tersebut dan faktor apa saja yang ada di dalam video tersebut. Oke, paham? Kami kelompok berapa Bu? Oh iya. Kelompok yang dibagi Bu. Bisa kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, oke. Ini tadi ibu jelasin ya.
informasi yang relevan dengan peristiwa yang terjadi. Tentunya nanti dari barang bukti ini penyidik akan membuat satu rekonstruksi hukum daripada peristiwa yang terjadi. Polisi meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak melakukan tindakan kontraproduktif dalam menanggapi kasus ini. Dari Jakarta Timur, Ainus melaporkan. Oke anak-anak, sudah semua dipahami video tentang kelompoknya masing-masing tadi? Sudah, Bu. Oke, sekarang presentasikan apa yang kalian dapat dari video tersebut ya. Mau kelompok siapa dulu nih? Apa? Diurutin aja, Bu. Urutan aja. Ya, Bu. Ya, boleh kelompok 1 ada ke depan. Semua. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan saya sendiri, Mas Nuro. Saya sendiri Hotmaria Sembolon. Saya Oktaviani. Baik, kami akan menjelaskan tentang apa yang kami dapat dari video tersebut yang akan dibacakan oleh Oktaviani. Baik, izin ibu sebelumnya dan teman-teman sebelumnya. Di sini kan tadi kita udah menonton tentang video yang akan kami bahas, yaitu tentang peraturan di lampu lalu lintas. Di video tadi faktor yang memicu mereka melanggar itu seperti yang kami ketahui itu kayaknya mereka itu karena ada tilang dadakan tadi. Kan orang itu sebelumnya belum tahu ada lagi menilang. Dan yang kedua itu faktor-faktornya itu terjadinya kecelakaan atau melanggar hukum di norma tadi itu dikarenakan ada yang tidak memakai helm, ada yang melanggar aturan, ada yang melawan arah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Jadi, aku mau tanya, video tersebut termasuk dalam norma apa? Norma hukum. Oke, berarti kalian udah paham ya? Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, kelompok 2 silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, saya sebagai moderator, dan di samping saya Kenia Agustina Tampukulan. Baik, setelah kami menyaksikan video tadi, norma yang ada di dalam video itu adalah norma kesopanan. Nah, faktor yang mempengaruhi adanya video tersebut itu mengganggu teman yang sedang main game dan selalu musuh terhadap temannya. Baik, sekian dari kelompok 2. Jika ada salah kata saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 3.
kami dapat dari video tersebut adalah yang dimana seorang perempuan yang bertemu dengan presiden dengan tidak berpakaian yang sopan. Hal tersebut memicu pro dan kontra dari berbagai pihak. Dalam konteks pertemuan resmi, kita harus berpakaian yang sopan dan pantas, yang dapat mencerminkan rasa hormat kepada posisi dan otoritas kepada presiden dengan memakai pakaian yang sopan. Baik, sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Iya. Kelompok terakhir, kelompok 4, silakan maju ke depan. Silakan dipresentasikan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Nelsa, dan sebelah saya ada Umi. Di sini kami mendapatkan norma agama, di mana setelah kita tonton video tadi, di situ terdapat faktor-faktor tentang penistaan agama, di mana salah satu seorang YouTuber telah menistakan agama dengan merubah ayat Al-Quran, yaitu ayat surah Al-Fatihah pada surah kedua, di mana digantikan dengan kata ada salah satunya babi. Nah, itu merupakan salah satu penistaan agama. Baik, terima kasih, itu saja yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Klarifikasi yuk. Terima kasih kelompok 4. Nah, sekarang ibu mau tanya lagi nih. Tadi kan kalian udah menonton juga nih video dari kelompok lain kan. Nah, sekarang ibu mau tanya dulu dari kelompok 1. Nah, video dari kelompok 3 tadi tentang apa? Norma. Norma kesusilaan, Bu. Sekarang kelompok 2. Nah, video kelompok 1 tadi tentang Ibu. Kalau kelompok 4? Kelompok 4 itu norma keagamaan. Kelompok 3. Nah, kelompok 2 tadi tentang norma apa? Kesopanan. Oke. Sekarang kelompok 4. Nah, kelompok 4 kelompok 1 tadi tentang apa? Norma apa? Hukum. Oke, udah paham semua ya? Norma-norma yang ada di Indonesia. Nah, oke anak-anak semua, tadi kan kita sudah Ibu sudah menjelaskan tentang materi apa itu norma, macam-macam norma. Nah, Ibu juga sudah membagikan tugas kelompok, udah kalian kerjakan dengan baik. Nah, sekarang apakah ada yang bisa menyimpulkan? Saya Bu. Silakan, Bu Rahma. Berdiri. Gak usah duduk aja. Aduh, redup. Udah. Baik Ibu, simpulan yang saya dapat itu, norma itu adalah aturan atau perilaku yang kita terapkan di masyarakat dan di kehidupan sehari-hari. Baik Bu, sekian. Apakah ada yang bisa menambahkan lagi? Saya Bu. Ya, silakan Mas Suroh. Baik Bu, norma itu terbagi menjadi 2. Yang pertama tadi ada norma tertulis dan norma tidak tertulis. Nah, norma itu juga terbagi menjadi 4, yaitu norma keagamaan, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Oke. Nah, seperti yang sudah dijelaskan teman-teman saya tadi, nah, bahwa norma itu adalah sebuah aturan, dan norma itu juga terbagi menjadi 4, yaitu